Sunaria harus memupus impiannya memajukan usaha pabrik tahu Sumedang setelah terkena pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak dari pemberian dana investasi. Usaha yang berada di tempat tinggalnya di Belido Jaya RT 22 RW 8 Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi itu semula sangat lancar. Akhirnya pandemi datang, disitulah awal persoalan muncul. Sunaria menceritakan pabrik tahu Sumedang yang ia kelola ini didirikan pada tahun 2011, namun produksinya sangat terbatas. Terpikir untuk memajukan usahanya agar lebih besar lagi pada tahun 2019. Sunaria mencari orang yang berniat investasi ke pabriknya. Tak lama dari idenya itu, Sunaria mendapatkan orang yang berniat investasi ke pabriknya. Tepat pada 10 Mei 2019, ia bersama penerima investasi berinisial HM bersepakat kerja sama produk tahu Sumedang dengan ikatan akte notaris. Dalam isi perjanjian di akte notaris nomor 58 tahun 2019 dijelaskan, HM memberikan dana suntikan ke usaha Sunaria sebesar 150 juta rupiah. Pergunakan untuk sarana dan prasarana penunjangan kelancaran usaha tahu Sumedang seperti rahap gudang, mobil pick-up, gerobak. Sementara keuntungan dari usaha itu masing-masing pihak menerima 50%. Pasal dalam akte notaris itu juga dijelaskan, modal yang diinvestasikan oleh HN sebesar 150 juta rupiah akan dikembalikan sepenuhnya pada tanggal 10 Mei 2023 sesuai perjanjian kerja sama ini. Semenjak wabah COVID-19 ada peraturan pemerintah tentang pembatasan usaha dan keramaian. Untuk tahu Sumedang mengalami penurunan penjualan sehingga berdampak pada penurunan pendapat. Sekitar bulan November 2021, HN dengan secara sepihak telah menghentikan perjanjian dan menutup usaha tahu Sumedang serta meminta pengembalian modal sebesar 150 juta rupiah. HN melalui kuasa hukumnya memberikan surat somasi kepada Sunaria. Tak sampai di situ, HN juga melaporkan Sunaria ke Polsek Jambi Timur atas dugaan tindak pidana penggelapan dana investasi. Sejak dilaporkan, ia bersama keluarga bolak-balik dipanggil untuk diperiksa, diminta keterangan oleh penyidik Polsek Jambi Timur. Dan pada tanggal 10 Juli 2022, Sunaria mendapatkan surat SPDP dari Polsek Jambi Timur nomor SPDP garing 12 garing V11 garing 2022 Reskim. Sunaria dengan jelas menyampaikan sebelum pandemi per 1 minggu dari catatan yang tersimpan HN menerima keuntungan sebesar Rp2.500.000 sampai dengan Rp3.000.000. Dan jika dihitung semenjak mulai usaha 10 Mei 2019 sampai diputus secara sepihak, Saudara Hentong bulan November 2021, HN telah menerima keuntungan berkisar Rp288 juta. Atas kejadian ini, Sunaria merasa dikriminalisasi sebab akte notaris nomor 58 tahun 2019 adalah perjanjian yang bersifat perdata dan perjanjian berakhir bulan Mei 2023. Kemudian jika benar HM merasa dirugikan sesuai dengan perjanjian pasal 9 akte notaris, jika secara mufakat tidak tercapai, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Paniteraan Pengadilan Negeri Jambi. Saya ini emang orang gak punya, bukan orang gak punya lagi, emang lagi saronia untuk makan pas-pasan. Memang pabrik saya tutup, nah, terus minta tolong modal saya balikin, nah gitu kan ceritanya waktu penutupan nih. Nah terus saya jawab, kalau saya sekarang boro-boro untuk bayar hutang kita segede gitu, untuk makan pun payah Pak. Nah, saya ikutin perjanjian baik. Kata Pak Hentong kan ngomongnya gini, kalau kayak gitu ya kita ketemu di pengadilan. Nah gitu, ini tak kurang tak lebih omongannya kayak gitu. Cuman waktu saya nanya masalah pabrik ini, bagaimana pertanggungan jawabannya, macam mana Pak katanya itu, pabrik saya, mobil saya sampai hancur. Bukan itu, saya mengacu ke perjanjian kan. Nah cuman tiba-tiba kok saya, karena itu COVID, penghasilan kecil, terus ujung-ujung saya dipanggil ini penutupan secara sepihak. Nah, saya tidak memenuhi keinginan inspektor. Ujung-ujung saya dilaporkan ke
ranah pidana.